Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekitar beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2025 kemarin, kami diterbangkan ke sebuah daerah yang bernama Solok Selatan, yang mana dalam hal ini kami dipercaya untuk menyelesaikan sebuah persengketaan antara ibu dan anak laki-laki kandungnya. Dalam kasus ini Bapak Ibu, anak laki-laki kandung hendak berkeinginan memenjarakan ibu kandungnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai dengan wali nagari tak mampu menyelesaikannya, wali jorong tak mampu menuntaskannya, alim ulama tak mampu menyelesaikannya. Walhamdulillah, karena pertolongan Allah kami berhasil menyelesaikannya. Bapak Ibu, setelah kami usut akar permasalahannya, si anak laki-laki hendak berkeinginan memenjarakan ibu kandungnya karena hasutan sang istri. Maka oleh karena itu kultum zuhur kita pada siang hari ini adalah hartamu adalah harta kedua orang tuamu. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, inna min atyabi ma akalar rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Yang paling baik dimakan oleh seseorang itu adalah hasil jerih payahnya, anak-anak kandung itu adalah hasil jerih payah kedua orang tua kandungnya. Bapak Ibu, ketika itu dikisahkan, datang salah seorang sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku datang kepadaku meminta hartaku. Apa yang harus aku lakukan wahai Nabi?" Maka Nabi berkata, anta wa maluka liwalidika. Engkau hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulan dari kasus yang kami ceritakan tadi, jelas anak tersebut adalah anak durhaka. Bagaimana mungkin Pak, bagaimana mungkin Bu, seorang anak hendak memenjarakan ibu kandungnya, sementara Islam mendudukkan permasalahan harta anak adalah harta kedua orang tua. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya kedudukan kehormatan orang tua dalam kehidupan anaknya. Contohnya apa? Kita ambil sebagai referensi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91. Apa kata beliau Bapak Ibu? Al-Imam rahimahullah, beliau membuat perumpamaan Bapak Ibu sebagai berikut. Saya contohnya Pak, saya pulang ke rumah orang tua saya. Ini contoh Pak, contoh Bu yang kami contohkan, yang kami sadur dari kitab Al-Mughni lil Imam Ibnu Qudamah. Saya pulang ke rumah orang tua saya Bapak Ibu. Setelah saya pulang ke rumah orang tua saya, berkebetulan dompet saya ketika itu ketinggalan. Berkebetulan ketika itu dompet saya tertinggal. Isi dompet tersebut Bapak Ibu ada uang sebesar Rp1.500.000. Uang itu Bapak Ibu diambil oleh ibu saya, diambil oleh ayah saya, tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin dari saya, diambil oleh mereka, dihabiskannya, dibelanjakannya. Maka di dalam Islam sepakat para ulama, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian. Dilaporkan pun ke hakim ataupun ke qadhi, Pak Hakim tidak akan menerima laporan tersebut. Datang orang tua kita ke rumah kita Bapak Ibu, dihabiskannya lauk pauk kita, dihabiskannya nasi kita.
Pokoknya Bapak Ibu dihabiskannya apa yang kita miliki tanpa sepengetahuan kita, tanpa seizin dari kita, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian. Bahkan kalau kita mengambil fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Bapak Ibu termasuk mendekati pintu kedurhakaan. Kami ulangi, termasuk mendekati pintu kedurhakaan. Kami ulangi sekali lagi, termasuk mendekati pintu kedurhakaan ketika seorang anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Apa maksudnya Ustadz? Banyak zaman sekarang Bapak Ibu saya perhatikan, Bapak Ibu mohon maaf berhubung karena kami konsultan syariah dalam problematika rumah tangga yang kantor kami beralamatkan di Pasir Putih, saya Bapak Ibu berbicara by data. Hampir 80% Pak, hampir 80% Bu. Anak laki-laki itu kalau sudah menikah berubah menjadi cuek kepada orang tua. Hampir 80%. Kami berbicara data Bapak Ibu. Banyak aduan dari orang tua perihal akan anak laki-lakinya yang mana setelah menikah cuek kepada orang tuanya. Seperti yang kami katakan tadi, fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta termasuk mendekati pintu kedurhakaan ketika seorang anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Maksudnya apa? Ada Pak karakter anak itu Bapak Ibu, ada model anak kalau nggak diminta nggak ngasih, kalau nggak disuruh pulang nggak pulang, kalau nggak ditanya nggak menjawab, kalau nggak ditelepon nggak menelpon. Jadi Bapak Ibu karakter seperti ini ada di zaman sekarang yang menyebabkan hadirnya kesedihan pada hati orang tua. Nah maka oleh karenanya dalam waktu yang super sangat terbatas ini kami menyampaikan kalam Nabi untuk semua saudara laki-laki kami yang hadir mendengarkan kajian kami pada siang hari ini. Kecil, besar, muda, tua, kami menyampaikan kalam Nabi. Apa bunyi kalamnya Bapak Ibu? Khususon untuk bapak-bapak yang hadir, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Ibu kalau mencintai suami, cintai ibu kandung suami. Bapak kalau mencintai istri, cintai ayah kandung istri. Istri Islam itu ideal Bapak Ibu. Ketika kita mengaku cinta kepada istri, cintai ayahnya. Kalau kita mengaku cinta kepada suami, cintai ibu kandungnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sampai Nabi berkalam, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Tidak akan pernah ada yang dapat memisahkan hubungan batin antara anak laki-laki kandung dengan ibu kandungnya. Karena cinta pertama anak laki-laki adalah ibu kandungnya. Bahkan Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91 edisi terjemahan masih pada kitab yang sama, beliau mengatakan Bapak Ibu, beliau mengatakan bahwasanya sampaikan ke istri Bapak yang ada di rumah, baik istri yang telah lama Bapak nikahi atau istri yang baru Bapak nikahi. Sampaikan kepada mereka. Apa yang harus kami sampaikan kepada mereka Ustadz? Kalau mereka berani mengganggu hubungan antara suami dengan ibu kandung suami yang menyebabkan suami durhaka kepada ibu kandungnya, kalau mereka berani menghasut suami untuk durhaka kepada ibu kandung suami, padahal nafkah lahir batinnya cukup, semua ada, semua tersedia, sandang pangan papan ada, diganggunya suami yang menyebabkan suami durhaka kepada ibu kandungnya, apa kata Imam Ibnu Qudamah? Sampaikan kepada istri-istri seperti ini, kalau tak bertaubat kepada Allah, sebelah kakinya dipastikan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, khusus untuk kami laki-laki yang hadir pada siang hari ini, Al-Imam Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab muqaddimahnya, apa kata beliau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bagian tersampah, kami ulangi, bagian tersampah, kami ulangi sekali lagi, bagian tersampah artinya lebih mulia onggokan sampah dari seorang anak laki-laki. Bagian tersampah dari seorang anak laki-laki adalah dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru ia kenal ketimbang membahagiakan perempuan yang rela mati melahirkannya, mencintainya sepanjang masa. Jadi oleh karena itu, wahai kaum laki-laki, wahai bapak, bahwasanya Nabi kita menitipkan pesan, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Dan berikutnya jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah,
sebagai closing statement kita pada siang hari ini, berhubung waktu kita super sangat terbatas sekali, kami hendak menyampaikan sebuah kisah nyata yang demi Allah terjadi oleh kami, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun 2024 kemarin, tahun 2024 setahun yang lalu, kami ditelepon oleh seorang dokter, spesialis anestesi RSUD Arifin Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz di mana? Saya di rumah Pak Dokter. Ada apa Pak Dokter? Tolong datang ke rumah sakit. Kenapa? Ada pasien berjenis kelamin perempuan mengamuk, setelahnya berkata-kata yang tidak pantas, setelahnya itu meracau mengigau, habis bius, habis obat, entah kenapa kok bisa jadi seperti ini Pak Ustadz. Datang ke sini tolong doakan, mana tahu ada indikasi gangguan jin di dalam tubuhnya. Bapak Ibu, setelah itu kami datang ke RSUD Arifin Ahmad, dijemput oleh suami si pasien tersebut bersama security. Kami dibawa ke sebuah ruangan yang bernama Bougainville Bapak Ibu. Setelah itu kami masuk ke ruangan itu, demi Allah sayup-sayup kami mendengar perempuan yang terbaring itu, yang habis operasi itu, berteriak memanggil ibunya dengan ucapan, "Oma, tolong den mak, den sakit mak, tolong mak, onge mak, sakit, jangan bongi kaden mak, tolong mak, tolong mak." Itu katanya Bapak Ibu. Demi Allah tak saya tambah dan tak saya kurangi. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya mendengar itu, saya nggak banyak reaksi ketika itu Pak. Saya nggak banyak reaksi ketika itu Bu. Saya ambil air wudhu, saya mengerjakan ketika itu sunat hajat 2 rakaat sesuai dengan dalil, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, setelah saya melaksanakan hajat 2 rakaat, saya ambil alas, saya pegang ubun-ubunnya, saya bacakan bismillahi arqiq, bismillahi arqiq, min kulli syai'in yu'dhik. Saya bacakan Al-Fatihah 10 kali, saya bacakan Al-Baqarah 10 ayat, saya bacakan Al-Baqarah ayat kursi, saya bacakan akhir Al-Baqarah, saya bacakan As-Saffat 10 ayat, saya bacakan Al-Muluk 10 ayat, saya bacakan Al-Jin 10 ayat, saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, saya tutup dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Si pasien tersebut Bapak Ibu tak berkurang igawannya, tak berkurang racauannya, tetap memanggil ibunya. Iseng-iseng kami tanyalah kepada suami, kenapa istri Bapak mengulang-ulang kalimat ibu-ibunya Pak? Ada masalah apa dengan ibunya? Suami terdiam. Bapak cerita, kalau Bapak tak cerita, saya nggak tahu solusinya dan tak tahu bagaimana jalan keluarnya. Nah, maka oleh karenanya Bapak wajib bercerita kepada saya. Akhirnya Bapak Ibu suami bercerita, Ustadz, istri saya ini anak sematawayang, anak tunggal, sangat disayang oleh ayahnya. Apapun yang diminta olehnya dikabulkan oleh ayahnya. Nah, oleh karena itu, karena kebiasaan itu terbentuklah karakter manja. Nah, setelah meninggal ayahnya, ibunya tak mampu memenuhi semua permintaannya, yang menyebabkan durhakalah dia kepada ibu. Nah, Ustadz, ada satu kedurhakaan yang dilakukannya kepada ibunya sebelum menikah dengan saya, yang bahkan langit pun Ustadz tidak mampu memaafkannya. Bahkan langit, gunung, laut tak mampu memaafkannya. Tolong Bapak ceritakan kepada saya apa bentuk kedurhakaannya Pak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sang suami berkata kepada saya, dulu Ustadz dia pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu sebagai berikut. Dia berkata kepada omaknya, "Omak, besok saya sama kawan-kawan kuliah saya rencana mau makan di rumah kita. Tolong masakkan gulai ayam kampung, pakai rebung, pakai terung, pakai jengkol. Sesuai dengan kesaksian yang disaksikan oleh saksi mata ketika itu." Dia minta kepada omaknya dimasakkan gulai ayam kampung. Nah, besoknya ketika dia pulang kuliah bersama kawan-kawannya, rencana makan siang di rumah, dilihatnya ternyata yang dimasak oleh omaknya ini Bapak Ibu adalah gulai toco. Omaknya ini Bapak Ibu agak pokak sedikit Pak. Agak pokak sedikit Bu, tidak begitu paham, tidak begitu mengerti, ataupun pendengarannya agak terkendala ataupun bermasalah. Yang sehingganya Bapak Ibu ketika ditengoknya bukan gulai ayam kampung, maaf Bapak Ibu, kata suami kepada saya, dipakau-kaukannya omaknya di depan kawan-kawannya Bapak Ibu. Tentu kawan-kawannya tak terima. "Hei, ini ibumu. Masa gara-gara lauk pauk kau maki-maki ibumu? Makan aja apa yang ada." Karena memang karakternya durhaka Ustadz, dipakau-kaukannya omaknya, tidak peduli dia dengan teguran kawan-kawannya, yang menyebabkan kawan-kawannya hilang selera makan, yang menyebabkan akhirnya kawan-kawannya pulang nggak jadi makan. Ketika kawan-kawannya pulang nggak jadi makan, semakin menjadi marahnya Bapak Ibu. Ketika itu omaknya sedang duduk berselonjor seperti ini Bapak Ibu di ruang tamu, duduk ketika itu melepaskan letih. Ketika itu omak itu sedang merebus air di dandang.
menunggu air itu matang. Air sedang menggelegak, Pak. Air sedang menggelegak, Bu. Demi Allah, Bapak Ibu, diangkatnya air tuh, Bapak Ibu, disiramkannya ke tubuh omaknya sampai omaknya mengalami luka lepuh serius. 70% terpeki-peki omaknya dibuatnya, Bapak Ibu. Apa kata suami kepada saya ketika itu, sampai sekarang Pak, kalau saya ulang cerita itu Pak, merinding saya dibuatnya, Pak. Ustadz, teriakan omaknya ketika ia siksa persis seperti teriakan dia sekarang yang Ustadz dengarkan. Teriakan omaknya ketika dia siksa Ustadz persis mirip sama dengan teriakannya sekarang yang sama-sama kita dengar Ustadz. Apa kata omaknya ketika itu? Tolong omak nak, sakit nak, ampun nak, engek nak, tolong omak nak, dan siksa omak nak. Sampai meninggal omaknya tak minta maaf, Bapak Ibu. Tak minta maaf kepada omak tersebut. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah mendengarkan kronologi ceritanya seperti itu, saya katakan kepada suami, Pak, kalau Bapak tadi cerita dari awal Pak kepada saya, Bapak cerita kepada saya dari awal, saya nggak mau meruqyah istri Bapak. Kenapa begitu Ustaz? Karena Pak Nabi kita berkalam, terdapat pada Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, bahkan Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal yang terdapat pada Al-Musnad, tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya, melainkan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan Bapak Ibu, kami punya pengalaman mentalkin orang dari tahun 2009 sampai tahun 2026. Ini Bapak Ibu, rata-rata Pak orang yang susah matinya. Ini pengalaman saya Pak. Pengalaman saya Bapak Ibu, mentalkin orang dari tahun 2009 sampai tahun 2026 ini, rata-rata Bapak Ibu orang yang susah matinya itu adalah orang yang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Singkat cerita Pak, saya tinggalkan suami tersebut. 2 hari setelahnya dia menelpon kepada saya, Assalamualaikum Ustadz, Ustadz mohon doakan istri saya barusan meninggal dunia dalam keadaan mata melotot mencari-cari ibunya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulan kita yang harus kita ambil pada siang hari ini, engkau yang telah terlanjur menjatuhkan air mata kedua orang tuamu, engkau yang telah terlanjur mengecewakan jiwanya, menyedihkan hatinya, dan sekarang orang tua engkau telah berpulang ke rahmat Allah, maka kami menganjurkan segera minta maaf kepada mereka dengan cara kau langitkan doa-doa terbaikmu di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kenapa demikian? Karena kami khawatir kalau engkau tak segera minta maaf kepada kedua orang tuamu, maka nanti malaikat akan mencabut nyawamu dalam keadaan sakit, sulit, sempit yang menyebabkan engkau merasakan tersiksa pada sakaratul maut engkau tersebut. Maka oleh karenanya segera minta maaf kepada orang tua, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dan orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Istilah kata petitih petatah Minangkabau Bapak Ibu, basilek di Pangka Padang, bagali di ujung karyah, kato selalu bampamukan, rundiang selalu bamisan, dan sampai bagai mamaga karang dia condong, ibarik mancik jatuh kabareh, alua sama diturik, limbago sama dituang, maulih dan putih, menjampui dan tinggal, mengumpuan dan tasera. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.